Oke geng, jadi masih di panel Strada Triton. Ini mau diapain? Ya ini mau di WTP, yang dimana barang ini baru selesai diamplas. Jadi untuk ngamplasnya, tampilan setelah diamplasnya itu seperti ini geng. Jadi biar nanti epoksinya merekat dengan kuat. Dan jangan lupa sertakan plastik primer di atas media ini sebelum kita mengepoksi media ini. Pertama-tama oleskan dulu cairan plastik primer di atas media plastik ini yang nanti fungsinya untuk mengikat epoksi di permukaan plastik. Oleskan secara merata, jadi nanti dia agak kering baal-baal sedikit, kalian sudah bisa semprotkan epoksinya. Baal-baal itu seperti apa ya? Contohnya mungkin seperti ini ya, menurut gambaranku. Contohnya dia antara juga nggak basah dan juga nggak kering, jadi kepalang nanggung gitulah. Setelah itu lanjutkan ke penyemprotan epoksi. Untuk epoksi yang digunakan itu sebenarnya bebas-bebas aja. Kalian mau gunakan epoksi yang warna hitam atau yang warna abu-abu. Di sini yang aku gunakan adalah epoksi berwarna hitam. Nah, di sini yang aku gunakan jenisnya adalah epoksi filler, yang dimana bagian media yang cat-cat pemakaian mungkin ada yang lecet tapi nggak dalam, itu bisa ditutup dengan epoksi. Jadi nanti di proses pengamplasan dia mulus lagi. Untuk penggunaan epoksi ini berapa lapis sih sebenarnya? Tergantung medianya atau sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya medianya ini bertekstur, bawaannya ini kulit jeruk, terus itu dalam, kalau pengen dibikin mulus, ya aku biasanya itu mengaplikasikan sebanyak 3 lapis. Ya minimal 2 lapis lah. Tapi kalau misalnya tekstur kulit jeruknya itu nggak dihilangin, biasanya aku mengepoksinya cuma 1 lapis saja, tapi agak sedikit tebal. Biasanya barang kalau aku yang garap itu lama geng, ya. Kadang orang juga bete nunggunya, tapi apa boleh buat ya. Untuk pengeringan epoksi aja itu bisa aku jemur 3-4 hari geng, untuk memastikan nggak keras di bagian atas doang. Artinya luar dalam keras. Jadi saat nanti sampai di proses finishing itu nggak ada lagi yang bergeser di bawah. Jadi biasanya kalau ada yang bertanya langsung nembus ke WA. Jadi hari apa bang barangku bisa selesai? Itu nggak akan aku jawab geng. Nanti aku akan jawabnya. Setelah barangnya selesai baru aku kabari. Ini barang boleh diambil. Gitu biasanya. Tapi geng, biasanya kalau orang itu gerasa gerusu, terus dia selalu minta ingin cepat selesai barangnya di saat aku garapnya, itu biasanya nggak aku ambil garapannya geng. Karena dari awal itu aku udah bilang saat transaksi itu, kalau sama aku lama loh mas. Setelah finishing juga, setelah di-clear itu aku lihat-lihat dulu. Kalau misalnya dia meresap, mau nggak mau aku nge-clear ulang mas. Artinya ada durasi lagi. Jadi memang dari awal aku ngomong. Jadi kalau dia mau silahkan ya nggak apa-apa juga. Oke geng, karena epoksi yang digunakan adalah warna hitam, jadi biasnya di sini aku gunakan warna krem. Yang dimana tujuannya bias ini berfungsi sebagai tanda kalau kita melakukan proses pengamplasan itu menjadi lebih mudah. Hasil pengamplasannya kelihatan, jadi nggak ngulang-ngulang gosok di bagian itu terus. Dan ini mengantisipasi hasil pengamplasan epoksi yang jebol sampai ke dasar. Terus lagi hasil pengamplasan epoksinya pun akan menjadi mulus. Waktu yang dibutuhkan cukup singkat karena kita ngelihat bagian mana yang sudah diamplas atau belum. Oke. Nah ini langsung aja ke proses pengamplasan geng. Jadi kalian cukup mengamplas bagian bias-bias itu sampai habis. Dah itu aja, nggak ada yang lain. Untuk grid amplasnya kalian bisa gunakan grid 600 atau 800. Setelah proses amplas tadi selesai dan medianya sudah dikeringkan, jadi kalian tinggal lanjut aja lagi ke proses pendasaran. Nah berhubung ini yang mau dicelup nanti itu filmnya pakai warna hitam transparan, jadi di sini aku akan cat media ini dengan warna silver. Karena untuk WTP ini warnanya harus berlawanan dengan warna filmnya untuk warna dasarnya ya. Jangan sampai warnanya sama, nanti dicelup nggak ada gambarnya sama sekali. Kecuali kalian menggunakan film yang full print. Nah kalau full print dia filmnya agak tebal.
Kalau kalian celupkan mau dasarannya warna apapun, jadinya tetap kayak gitu-gitu aja, sesuai dengan filmnya ya. Jadi apa yang tertampil di filmnya, maka mau dasarannya warna apapun, hasilnya sesuai dengan film. Berbeda kalau filmnya itu ada bagian transparan, itu yang diisi oleh cat di bagian film yang transparan itu. Jadi gitulah kira-kira apa yang aku ketahui tentang karbon celup atau water transfer printing. Jadi gimana geng, apakah sudah ada pencerahan? Kalau belum, ulangi lagi video ini dari awal, maka dengarkanlah secara seksama. Kita nggak bisa-bisa, itu sebenarnya sepele saja masalahnya. Di saat kita diberi masukan oleh seseorang yang mengerti dengan bidang tersebut, biasanya kita tidak mendengarkan. Nah, itu yang terjadi biasanya. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses pencelupan. Nah, jadi di sini untuk tekanan angin yang kalian gunakan itu di antara 10 sampai 15 PSI. Dan untuk settingan keluarnya aktivator dari spray gun itu kalian buka habis aja, geng. Jadi nanti mengukurnya saat kalian melakukan penekanan trigger. Kalau kalian mau keluarnya banyak, kalian bisa tekan triggernya full. Kalau kalian mau keluarnya separuh aja, kalian bisa tekan setengah. Kalian bisa tekan juga 1/4. Jadi sesuai dengan kebutuhan film dan besar kecilnya film. Itu beda-beda nyemprotnya. Nanti kamu akan mengerti sendiri itu masalah itu. Jadi nanti kamu akan menyemprot aktivator itu dengan sesuai kebutuhan ukuran masing-masing film yang disemprot. Dan satu lagi, untuk lebaran ya, saat kita nyemprot itu lebarnya seberapa. Nah itu settingannya itu di bawah 1 ulir. Jadi cukup 3/4 aja. Seandainya misalnya itu kamu tutup ya, kamu tutup putaran yang ada di belakangnya itu, kan diputar ke kiri tuh. Diputar ke kanan. Diputar ke kanan kan dia nutup itu. Nah, anggap aja tandanya itu di arah jam 12. Itu titik nolnya. Nah, kalian cukup putar ke kiri sampai ke arah jam 3. Jadi jangan sampai ke arah jam 12 lagi. Kalau ke arah jam 12 lagi, berarti itu 1 ulir. Jadi kalian cukup putar ke kiri ke arah jam 3. Karena kalau kalian lebarannya lebih dari yang aku sebutkan tadi, maka saat kalian menyemprot aktivator itu nggak akan basah sempurna. Yang terjadi nanti kalian berulang-ulang nyemprot aktivatornya, keburu filmnya hancur dihembus oleh angin yang ada di spray gun. Karena kalau terlalu lebar keluarnya, itu filmnya nggak langsung basah. Dia butuh berulang-ulang kali disemprot baru dia basah. Nah, proses itulah yang bisa menyebabkan aktivator itu bukan aktivator sih, yang bisa menyebabkan filmnya itu hancur duluan karena dia udah dibinasakan sama angin yang keluar dari spray gun. Untuk cara nyelupnya mungkin aku nggak akan jelaskan, kalian cukup lihat aja apa yang ada di video ini ya, karena memang itu udah caranya, udah kalian bisa lihat dengan mata kalian sendiri, jadi nggak perlu aku jelaskan lagi. Jadi kalau mau diikutin ya silahkan, yang nggak apa-apa juga. Karena dari cara-cara nyelup yang ada di video ini ada maksud yang tak terucap, yang dulunya juga pernah aku jelaskan. Kenapa masuknya dari sudut-sudut tertentu, ya kan? Pasti ada maksudnya. Jadi itu udah aku jelaskan panjang lebar di video-videoku yang sebelumnya. Begitu proses pencelupan tadi sudah selesai, jadi nggak usah nunggu lama-lama didiamkan berapa menit. Kalian langsung aja simbur dengan air yang mengalir, ya siram aja untuk menghilangkan lendirnya. Selama takaran aktivatornya pas, itu tidak akan merusak film. Jadi rencananya ini motifnya digelapkan dulu, baru nanti dikasih clear bening. Nah ini untuk penggelapannya itu clear aku campur dengan cat hitam sedikit, cuma beberapa persen saja. Nggak ada takaran yang inilah. Yang penting dirasa-rasa aja lah. Jadi cuma main tebak-tebakan aja. Di proses penggelapan ini, jadi temennya yang udah kita gelapkan itu harus ada di samping kita ya geng. Biar nanti hasilnya nggak rawan belang. Jadi gelapnya rata. Setelah jeda sekitar 5-10 menit ya, ini langsung ke proses pengekliran yang dimana ini yang disemprotkan adalah clear bening geng. Untuk clearnya itu terserah kalian. Kalian mau gunakan clear 2:1 atau 4:1 itu nggak masalah geng. Untuk clear beningnya ini aku semprotkan sebanyak 2 lapis. Jadi totalnya itu sama clear yang digelapkan itu 1 lapis, terus clear beningnya 2 lapis.
Jadi totalnya 3 lapis, geng. Karena clear ini berfungsi untuk melindungi motif yang sudah tertempel biar nggak mudah tergores. Jadi kalaupun tergores ya clearnya tergores. Kecuali kena benturan keras, baru itu nanti motifnya bisa kena. Ya kalau diusahakan di pemakaian ya hati-hatilah. Mau pakai clear sekeras apapun ya kalau benturannya luar biasa keras, jangankan clear, medianya juga bisa hancur lebur. Cuma perbedaannya clear mahal dan murah itu perbedaannya dari kualitas, karena yang mahal juga bawa kualitas. Oke geng, jadi setelah satu persatu semua proses dilewati dan ini hasil akhirnya, nggak kalah juga dengan clear yang mahal-mahal. Di sini aku gunakan clearnya adalah Kansai, yang dimana harga clear 200-an ke atas ya. Jadi hasilnya seperti ini, hasil pengekliran 3 lapis, 1 lapis clear agak gelap, 2 lapis clear bening. Jadi hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Jika ada pertanyaan kalian tinggal tanyakan aja di kolom komentar, insya Allah nanti akan aku jawab geng. Buat kalian yang masih belajar di proses celup-mencelup dan masih gagal, gas aja terus ya, jangan putus asa. Gas aja terus pokoknya, nanti berhasil dengan sendirinya kok. Nanti akan paham dengan sendirinya, oh nih begini, oh nih begini. Intinya sabar aja. Oke geng, jadi ini after before-nya ya, kalian lihat aja sampai puas. Kalau kalian belum menangkap apa yang kujelaskan, maka ulangi lagi video ini dari awal. Oke, jadi sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.